Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di pembelajaran online. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi kelas 8, yaitu kelanjutan untuk materi persamaan garis lurus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kemiringan. Jadi, materi yang akan saya sampaikan adalah kemiringan atau ada hubungannya dengan gradien. Nah, untuk mendukung pembelajaran kali ini, kamu bisa membuka buku siswa yaitu halaman 149. Jadi ini ya, di 149 ini adalah materi yang akan kita pelajari kemiringan persamaan garis lurus. Pada kegiatan 4.2 menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, ini adalah ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari di mana ada tangga untuk tempat tidur yang 2 bed ya. Jadi ada atas bawah seperti itu ya. Nah, kalau ditanya berapa kemiringan dari tangga, nah itu ya. Jadi ini adalah contoh penerapan yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa lihat di halaman 150 ya. 150 di sini ada teori tentang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kemiringan. Ya, kalau ini adalah tempat tidur, menentukan kemiringan persamaan garis lurus ya, ini contoh kesehariannya. Kemudian kalau ini adalah teorinya. Persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis ya, di mana kemiringan itu sama dengan perubahan panjang sisi tegak. Jadi ada sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang pada sisi mendatar. Jadi ini kondisi yang akan kita detailkan yaitu tentang materi kemiringan. Sebelum kita melanjutkan ke materinya adalah perlu kamu ketahui tentang arah pergerakan. Ya, arah pergerakan di sini misalkan arah pergerakannya dari posisi yang ini ya ke arah kanan maka disebut dengan X positif. Sebaliknya yang ke kiri adalah X negatif, ke atas itu Y positif dan ke bawah itu Y negatif ya. X positif, X negatif, Y positif, Y negatif itu arah-arahnya. Sehingga dengan seperti ini jika kita menemui permasalahan kaitannya dengan kemiringan, kamu bisa paham. Nah, sekarang kita lihat contoh permasalahan berikutnya. Baik, permasalahan pertama, andai kata kita punya bentuk seperti ini, di mana ini adalah arah kemiringannya, ini adalah kemiringan, ya. Kemudian ini jarak sisi tegak positif, kemudian ini jarak sisi tegak positif juga. Jadi bergeraknya dari sini positif, kemudian ke atas positif. Nah, untuk memudahkan seperti ini, nah kita buat simbol saja. Sisi tegak positif ini adalah kita bisa tulisi dengan Y positif ya. Atau boleh juga dengan Y. Nah, di sini ya. Y positif, kemudian yang ini adalah positif dari X ke arah kanan. Atau X positif dan Y positif. Sehingga kalau dalam hal ini, kalau ditanya kemiringannya, maka kemiringan dari bentuk ini, nah ini kemiringannya adalah kita tinggal menuliskan bahwa ya Y-nya itu positif, X-nya juga positif. Sehingga hasilnya itu adalah pasti bilangannya adalah positif titik-titik. Maksudnya begini, kalau di sini saya misalkan 4 bilangannya, kemudian ini 5, ya, maka nanti ditanya kemiringannya adalah 4/5, ya, dari Y positif dan X positif. Nah, jika bentuknya sekarang seperti ini,
Ya, kalau ada permasalahan seperti ini ditanya kemiringannya sama ya. Kalau ke atas itu kan arah X ya. Jadi ke atas ini adalah arah Y dengan nilai positif. Kemudian yang ini adalah nilainya ke arah kiri ya. Berarti dari sini misalkan ya. Mula-mula dari sini berarti ke arah kirinya adalah negatif X. Sehingga kalau ditanya kemiringannya itu adalah cukup jawab Y ya per negatif X. Sehingga hasilnya adalah bilangan negatif. Ini jika kemiringannya seperti ini. Kita lanjutkan bentuk yang ketiga. Kalau seperti ini ya, ini adalah sisi X-nya ya ke arah kanan kiri, ini adalah positif, kemudian negatif untuk sisi teganya ya, sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga dari permasalahan ini ya, kalau ditanya kemiringannya, jika bentuknya seperti ini ya, X positif, ini sisi datar positif, kemudian ini adalah sisi datar negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika bentuknya seperti ini bergeraknya dari sini ya. Jadi ini adalah titik awal bergeraknya. Oke, jadi ini adalah titik awal bergeraknya. Maka ke arah sana adalah sisi datar positif, kemudian ini ke bawah, yaitu negatif. Sehingga kalau tanya nilai kemiringannya adalah negatif Y yang ini per positif X. Sehingga hasilnya adalah negatif X per Y. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir bentuknya. Oke, ini bentuk yang keempat, di mana bentuknya seperti ini. Sehingga kalau seperti ini, arah X-nya itu adalah negatif, arah Y-nya juga negatif. Karena bergeraknya dari sini ke kiri, kemudian ke bawah. Sehingga kalau ditanya kemiringan, ya, itu adalah sama dengan negatif Y per negatif X. Atau cukup ditulis dengan Y per X. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita beri angka misalkan. Angka di sini itu misalkan 4 cm, yang ini adalah 6 cm. Maka kalau ditanya kemiringannya, maka jawabnya mudah aja. Kalau ke arah sini itu adalah negatif 4, kemudian yang arah mendatar ini adalah per negatif 6. Sehingga hasilnya positif ya, negatif dibagi positif. Kemudian kita sederhanakan ini menjadi 2 per 3, sama-sama dibagi 2. Oke, sama dengan sebelumnya. Kalau ini misalkan kita beri angka positif 4 ya, menyatakan positif. Ini kemudian ini adalah negatif 5 misalkan. Berarti kalau ditanya kemiringan dari permasalahan ini, dari angka ini, ya tinggal kita tuliskan aja. Ya, ini adalah positif 4 per negatif 5. Sehingga hasil akhirnya adalah positif dibagi negatif itu. Ya, sehingga hasilnya adalah negatif. Demikian seterusnya ya. Sehingga kalau ada seperti ini, ada 45 sudah kemiringannya. Ya. Kemudian kalau yang ini misalkan di sini adalah plus 6, ini negatif 4 misalkan. Ya, negatif 4. Berarti kemiringannya adalah ya, tinggal kita masukkan ke angka sini. Berarti negatif 4 per positif 6. Maka hasilnya adalah, kalau ini bisa disederhanakan, sehingga hasil penyederhanaannya adalah negatif 2 per 3. Jadi masing-masing dibagi 2. Nah, sekarang kita masuk pada koordinat kartesius atau bentuk kotak-kotak. Jadi misalkan ada bentuk seperti ini. Ya. Nah, misalkan seperti ini garisnya. Ditanya berapa kemiringannya. Sehingga kalau ditanya kemiringan, kalau ada permasalahan seperti ini, maka kamu tinggal hitung. Oh, ini ada 1, ada 2 peta. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ya, ada 5. Sehingga ini adalah positif 5. Sehingga kalau ditanya kemiringannya adalah gradien itu kemiringan. Berarti nanti nilainya yang ini dulu. Ya, 2 per 5. Kalau bentuknya seperti ini.
ya. Tetapi jika bentuk garisnya itu ke arah sini misalkan, nah, ke arah sini misalkan, berarti kamu tinggal hitung berapa banyak petanya di sini. Ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini 2, di sini 7. Nah, karena arahnya itu dari sini, berarti ini menjadi negatif ke atas. Sehingga gradien atau kemiringannya adalah 2 per negatif 7. Nah, bisa seperti itu. Ya, ini adalah 2, ini 7. Maka hasilnya kalau kemiringannya seperti ini adalah negatif. Ya, andai kata bentuknya dari sini ke sini, misalkan ke sini aja. Ya, berarti yang kamu lakukan adalah berangkatnya dari sini ya. Berangkatnya dari sini berarti ke arah kiri ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini lurus. Berarti di sini negatif 7. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Jadi arahnya ke sana. Kemudian baru dari sini adalah naik. 1, 2, 3, 4. 4 peta. Sehingga kalau ditanya gradien, biasanya itu dengan M, itu jawabannya adalah positif 4 per negatif 7. Sehingga hasilnya adalah negatif. Ini penerapan ya di koordinat kartesius. Ya, untuk memudahkan lagi ya, kita bisa lihat. Nah, sekarang bisa kita lihat misalkan bentuknya ke arah sini ya, sama aja. Oke. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Kemudian kita melihatnya dari atas sini misalkan ya. Berarti nanti 1 ya, 1, 2, 3, 3 peta. Arahnya ke bawah. Misalkan kita berangkat dari sini. Berarti negatif 3, kemudian yang di sini 2, 4. Negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena arahnya ke kiri kalau dari sini. Ya, sehingga kemiringannya kita singkat dengan M. Berarti yang depan ini adalah ya, ini sumbu ini Y-nya berarti negatif 3 per 4 itu, atau bisa ditulis minus 3 per 4 ya, 3 per 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanya kemiringan seperti ini, oh ini maaf negatif 4. Sehingga negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Ya, kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah itu kemudian dilanjutkan ke kanan, ke kiri, ya ke kiri. Jadi ke bawah terus ke kiri sehingga nilainya negatif negatif. Baik, penjelasan terakhir ya. Jadi untuk kemiringan, misalkan di sini ada koordinat, kita isi koordinatnya di sini adalah 1,2. Kemudian kita ambil yang positif-positif di sini ya. Misalkan ini titik A, ini titik B. Kemudian ada pertanyaan, berapa kemiringan dari garis ini ya. Jadi ditanya kemiringannya ini. Nah, kemiringannya berapa? Maka mudah saja ngitungnya. Ya, ya. Nah, misalkan ada seperti ini, ya tinggal kamu lihat saja. Ya, kalau misalkan berangkat dari A menuju B, berarti dia arah ke kanan. Coba, bisa pakai ini aja ya, satu. Kalau manual seperti ini ya, tua gapat manam ada 6. Nah, sekarang kamu lihat koordinatnya di sini adalah 7,6. Kalau ini adalah 1,2. Berarti untuk mengetahui jarak yang ini adalah jaraknya yang X. Berarti ini bilangannya 7. 7 dikurangi yang depan juga 1. Hasilnya adalah 6. Bisa seperti kalau hitungan. Kemudian yang ini atas ya. Berarti di sini angkanya adalah 6. Yang bawah di sini adalah 2. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau ditanya kemiringannya, kamu tulis M saja. Berarti kemiringannya adalah 4 ya, 1, 2, 3, 4 per 6. Seperti itu gradiennya. Ya. Nah, ini dalam bentuk koordinat sudah
Atau sekali lagi, misalkan ada koordinat di sini melalui titik ini. Ini adalah negatif 8,6 ya, negatif 8,6. Kemudian garisnya adalah, misalkan saya buat garisnya ini. Nah, ini saja untuk latihan. Nah, ini. Maka jika kamu berangkat dari P menuju Q dengan koordinat ini negatif 3,3 ya, maka nanti untuk memperoleh bilangan yang di sini banyak yang di sini. Ini adalah nilai dari X. Kalau ini nilai dari Y. X itu di depan. Berarti kalau ke arahnya ke sini adalah negatif 8 ya dikurangi kurung negatif 3. Ini kan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 8, negatif kali negatif atau positif. Sehingga nanti ngitungnya adalah negatif 8 plus 3 sama dengan negatif 5. Sehingga nilainya di ini adalah negatif 5. Kemudian untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Diperoleh dari pengurangan-pengurangan. Ya. Sehingga dari sini kalau ditanya kemiringannya, berarti saya yakin kamu sudah bisa, yaitu negatif 5 per ini ke arah sini. Oh, kalau dari atas ya, negatif ini positif. Ya, sehingga hasilnya adalah 5 per 6. Nah, itu tentang kemiringan. Mudah-mudahan kamu bisa pahami. Intinya adalah bahwa kemiringan itu adalah daerah Y ya dibagi perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Jadi ini perubahan X-nya 6, ini perubahan Y-nya adalah negatif 5 jika kita berangkat dari Q. Tetapi kalau berangkat dari P, berarti ke arah sini adalah negatif ya. Kemudian ke atasnya adalah positif ini. Sehingga kemiringannya kalau daerah P itu adalah positif 5 per negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif. Itu mudah-mudahan kamu bisa memahami. Pada prinsipnya adalah kalau ada seperti ini adalah nilai yang Y ini dibagi dengan nilai yang X. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat video sebentar ini tentang kemiringan. Itu dulu dari saya, mudah-mudahan kamu bisa pahami bahwa kemiringan itu identik dengan gradien kemiringan. Itu dulu saya akhiri, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.